Caldera Adventure berdiri sejak tahun 2019 dan sudah berdiri selama 12 tahun. Caldera Adventure dikelola oleh sang owner yaitu Dimas dan beralamatkan di Jalan Melati nomor 14, Loak Waru, Kota Malang. Caldera Adventure merupakan tempat penyewaan motor trail dengan beberapa tipe dan sudah teruji ketangguhannya di medan on-road maupun off-road. Caldera Adventure menemani petualangan seru, aman, dan menantang seperti menjelajahi keindahan Bromo, menembus hutan pinus, menjelajahi pantai Malang Selatan, city tour Malang dan Batu, camping, outbound, serta berbagai macam kegiatan petualangan lainnya. Caldera Adventure menyediakan 4 jenis layanan atau produk, yaitu rental trail, paket rental trail atau quad, fork for off-road, dan tour organizer. Visi dan misi Caldera Adventure yaitu mengembangkan hobi mengendarai trail untuk menjadikannya sebuah usaha penyewaan kendaraan trail yang bisa digunakan untuk on-road maupun off-road. Karena menantang sebuah adrenalin, lebih aman mengendarai motor trail dibandingkan dengan mengendarai biasa. Yang pertama adalah pengertian database. Database sendiri adalah kumpulan informasi mengenai data pelanggan yang mencakup beberapa indikator seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan banyak lagi yang kemudian disimpan dalam satu sistem atau media penyimpanan. Database pelanggan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, menentukan target pasar, mengembangkan produk dan layanan, serta meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Analisis kelompok kami tentang database yang dimiliki oleh Caldera Adventure adalah Caldera Adventure mengelola dan mengumpulkan data pelanggan menggunakan Google Form yang kemudian disimpan pada satu sistem database perusahaan dimiliki Microsoft Excel. Database ini digunakan untuk mendata pelanggan, mencatat transaksi, meningkatkan jalinan hubungan dengan pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan. Pada database Caldera Adventure terdapat beberapa indikator seperti nama, nomor telepon, email, kode kendaraan, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama jam sewa. Salah satu penjelasan dari beberapa indikator tersebut adalah tentang jenis kendaraan. Jenis kendaraan dikumpulkan oleh Caldera Adventure untuk memastikan bahwa pelanggan menyewa kendaraan yang tepat. Jenis kendaraan ini digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan mana yang paling populer dan paling sering disewa. Selanjutnya adalah indikator tentang tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama jam sewa. Data tersebut dikumpulkan untuk menghitung biaya sewa kendaraan. Analisis menunjukkan bahwa database yang dimiliki Caldera Adventure cukup relevan dengan bisnis mereka. Data yang terkumpulkan cukup lengkap dan akurat, data yang struktur dan mudah diakses, serta data digunakan secara efektif. Dengan menggunakan database ini, bisnis dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan produk serta layanan yang tepat. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan relevansi database Caldera Adventure. Yang pertama adalah Caldera Adventure harus memastikan bahwa informasi pelanggan disimpan dengan aman dan rahasia. Yang kedua adalah melakukan analisis data secara berkala untuk memastikan bahwa database tetap relevan dengan bisnis yang sedang dilakukan karena memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tahap 2. Segmentasi pasar. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2010, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar atau menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. Ini merupakan langkah penting dalam kegiatan pemasaran, karena dengan mengetahui karakteristik dan kebutuhan konsumen, perusahaan dapat menentukan target pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok ada dua hal. Yang pertama yaitu segmentasi B2B dan B2C. Nah, B2C itu sendiri dibagi menjadi ada 4, yaitu yang pertama segmentasi pasar dengan keadaan demografis, kemudian yang kedua itu geografis, dan yang ketiga psikografis, dan yang keempat visibility. Nah, pada UMKM Caldera sendiri adalah analisis B2B-nya yaitu terdapat ada 5, yaitu pertama tentang ukuran bisnis, yang kedua industri atau sektor bisnis, yang ketiga tujuan kegiatan, dan yang keempat lokasi geografis bisnis, dan yang kelima yaitu budaya perusahaan. Nah, kemudian ke dalam analisis B2C pada Caldera Adventure, yaitu yang pertama yaitu demografis terbagi menjadi 2, yaitu usia dan pendapatan.
Kemudian yang kedua yaitu geografis, dan yang ketiga psikografis. Dalam psikografis sendiri bagi-bagi, yaitu yang pertama menjadi minat dalam petualangan, yang kedua yaitu pencarian pengalaman unik, yang ketiga penghargaan terhadap alam dan lingkungan, yang keempat gaya hidup aktif, yang kelima keinginan untuk tantangan dan adrenalin, dan yang keempat yaitu tentang P2C, tentang usability. Usability yang pertama yaitu tentang platform dan aksesibilitas, yang kedua proses pemesanan yang mudah, ketiga informasi yang jelas dan lengkap, yang keempat customer support yang responsif, dan yang kelima dan terakhir yaitu pengalaman penggunaan seluler yang optimal. Nah, dengan menggunakan analisis tersebut, Caldera Adventure dapat mengetahui bahwa pelanggannya memiliki kebutuhan dan keinginan yang beragam. Menurut segmentasi pasar Caldera Adventure, pelanggannya adalah orang-orang yang memiliki aktivitas alam seperti hiking, camping, dan mengendarai motor terkumpul. Mereka adalah orang-orang yang aktif dan menyukai tantangan. Sehingga Caldera Adventure dapat menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan pelanggan dengan memahami apa yang mereka butuhkan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, Caldera Adventure dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Pengertian nilai pelanggan. Nilai pelanggan dalam CRM adalah ukuran seberapa berharganya seorang pelanggan bagi perusahaan. Nilai pelanggan dapat diukur dari berbagai aspek seperti 1. Nilai finansial. Nilai finansial adalah nilai yang dapat diukur dengan uang yang dapat diperoleh dari penjualan, keuntungan, dan retensi pelanggan. Yang kedua, yaitu nilai fungsional. Nilai fungsional adalah nilai yang diperoleh dari produk atau layanan perusahaan. Nilai fungsional dapat berupa manfaat praktis seperti kemudahan penggunaan produk atau layanan yang diberikan. Yang ketiga, nilai emosional. Nilai emosional adalah nilai yang diperoleh dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Nilai emosional dapat berupa perasaan puas, senang, dan bangga. Yang keempat, yaitu nilai spiritual. Nilai spiritual adalah nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari pengalaman mereka dengan perusahaan. Nilai spiritual dapat berupa perasaan tentang hal-hal yang lebih besar dari diri sendiri, seperti tujuan, makna, dan harapan. Nilai emosional berasal dari hubungan pelanggan dengan perusahaan. Hasil analisis nilai pelanggan pada UMKM Caldera Adventure. Yang pertama yaitu nilai finansial. Nilai finansial Caldera Adventure setelah kelompok kami analisis yaitu harga sewa yang ditawarkan sesuai dengan target pasar tertentu, misalnya kalangan atas, dengan mempertimbangkan perekonomian pendapatan konsumen di wilayah Malang maupun di luar Malang. Yang kedua yaitu nilai fungsional. Nilai fungsional Caldera Adventure diperoleh dari kemudahan penggunaan motor trail yang ditawarkan oleh perusahaan. Motor trail yang disewakan oleh Caldera Adventure merupakan motor yang berkualitas tinggi yang mudah digunakan oleh pemula maupun profesional. Selain itu, lokasi Caldera Adventure yang terbilang sangat strategis. Karena untuk menuju ke tempat lokasi, kita bisa dibantu dengan Google Maps. Dan akses jalan yang dilewati adalah akses jalan raya yang bisa diakses menggunakan sepeda motor maupun mobil. Yang ketiga, yaitu nilai emosional. Nilai emosional Caldera Adventure diperoleh dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Caldera Adventure memiliki tim layanan pelanggan yang profesional dan ramah. Tim layanan pelanggan ini selalu siap membantu pelanggan baik sebelum, selama, maupun setelah menggunakan layanan dari Caldera Adventure. Selain itu, Caldera Adventure sering mengadakan berbagai kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan seperti acara komunitas dan acara sosial. Yang keempat yaitu nilai spiritual. Nilai spiritual Caldera Adventure diperoleh dari pengalaman pelanggan dengan perusahaan. Caldera Adventure menawarkan pengalaman wisata off-road
yang menyenangkan dan berkesan. Pengalaman ini dapat memberikan pelanggan perasaan puas, senang, dan bangga. Selain itu, Caldera Adventure juga mempunyai program loyalty pelanggan bagi para mahasiswa yang ingin menyewa motor trail, yaitu dengan memberikan potongan harga pada hari Senin atau hari Kamis, hanya dengan syarat mengajukan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Program ini yang diberikan oleh Caldera Adventure bertujuan untuk meningkatkan target pasar dan meningkatkan penjualan mereka. Yang selanjutnya yaitu loyalty program. Loyalty program di Caldera Adventure sendiri mencakup inisiatif yang memberikan diskon khusus pada mahasiswa setiap hari Senin atau Kamis. Nah, loyalty program ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan mahasiswa dengan memberikan keuntungan ekstra yaitu diskon spesial saat mereka menggunakan layanan dari Caldera Adventure pada hari Senin atau Kamis. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu cukup mengajukan kartu tanda mahasiswa atau KTM yang memberikan keamanan bahwa diskon ini diberikan secara tepat kepada target pasar yang dituju. Dengan demikian, tujuan dari loyalty program ini adalah membangun loyalitas pelanggan mahasiswa, meningkatkan frekuensi kunjungan, dan menciptakan pengalaman positif yang berkesan. Selain memberikan nilai tambah bagi pelanggan setia, program ini juga dapat meningkatkan daya saing Caldera Adventure di pasar yang terutama diisi oleh kalangan mahasiswa yang aktif. Langkah yang terakhir yaitu analisis peramalan penjualan pada UMKM Caldera Adventure. Yang pertama yaitu memperluas pasar. Dikarenakan Caldera Adventure sudah terbilang dikenal dengan masyarakat Malang maupun luar Malang, maka perlu memperluas pangsa pasar. Nah, hal ini dikarenakan jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan juga akan meningkat. Kemudian jumlah motor yang akan disewakan juga meningkat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, yaitu yang pertama, dengan memperkirakan metode penjualan yang cocok di masa depan, Caldera Adventure dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang berfokus pada motor trail yang akan disewakan. Yang selanjutnya, penawaran harga dan paket sewa yang menarik juga bisa meningkatkan minat konsumen untuk menggunakan layanan dari Caldera Adventure sendiri. Yang selanjutnya, lokasi usaha yang bisa ditambah dengan adanya tempat parkir yang cukup luas agar memudahkan konsumen yang akan memarkirkan kendaraan saat berada di lokasi Caldera Adventure. Nah, Caldera Adventure ini perlu juga mempertimbangkan kondisi motor trail yang layak untuk disewakan demi keselamatan dan kenyamanan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumennya. Yang kedua yaitu layanan pada konsumen. Dalam pelayanan kepada konsumen, kita harus memaksimalkan sebaik mungkin dengan cara kita menyambut ramah konsumen, melayani konsumen dengan baik, dan berusaha untuk menjaga saluran komunikasi yang terbuka, memberikan informasi-informasi yang jelas terkait produk atau layanan yang ditawarkan, serta memberikan cara bagi konsumen untuk memberikan umpan balik atau bertanya jika diperlukan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengembangan promosi. Caldera Adventure dapat mengembangkan promosi usahanya dengan cara yang pertama yaitu menawarkan diskon khusus atau harga lebih rendah kepada pelanggan yang sudah berlayanan secara rutin atau dalam jumlah tertentu. Misalnya, untuk diskon penyewaan berkala atau setelah jumlah penyewaan tertentu. Yang kedua yaitu membuat paket langganan tahunan yang menawarkan harga lebih murah atau keuntungan tambahan bagi pelanggan yang bersedia berlangganan layanan Caldera Adventure untuk jangka waktu yang lebih panjang. Yang selanjutnya menyampaikan penawaran khusus kepada pelanggan yang sudah berlangganan melalui email, pesan teks, atau melalui platform media sosial. Yang selanjutnya yaitu membagikan informasi yang berguna kepada pelanggan tentang destinasi menarik, tips penyewaan yang aman, atau pengalaman pelanggan lainnya melalui blog atau sosial media. Yang selanjutnya yaitu meminta umpan balik dari pelanggan karena ini dapat membantu Caldera Adventure mengetahui apa yang mereka sukai atau tidak disukai.